teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Sebelum kita lebih dalam lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman-Nya nanti, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita meninggalkan setiap kesibukan, aktivitas, dan juga kegiatan kita yang lain, dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai dan teman-teman mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan dan nafas kehidupan yang Kau berikan kembali kepada kami hari ini, sehingga kami dapat menjalani lagi aktivitas ya Tuhan sepanjang hari ini, dan kami bersyukur di mana di sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama lagi ya Bapa di Bible Study ini, walaupun kami masih terpisah oleh jarak. Dan saat ini kami akan memulaikan peribadatan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau memimpin peribadatan kami dari awal hingga bisa berakhir dengan baik. Kiranya Engkau yang menuntun ya Bapa, sehingga ibadah kami dapat terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, mungkin untuk teman-teman kami yang masih sementara berusaha untuk join, kiranya mereka dapat join dengan baik dan dapat berkumpul bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jaringan dan juga gadget yang kami pakai untuk mengikuti Bible Study hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga semuanya dapat lancar dan kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga bisa berakhir dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu nanti akan menyampaikan firman-Mu, kiranya ia hanya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mohon ampun ya Bapa apabila dalam menjalani setiap aktivitas kami seringkali lalai ya Tuhan dan seringkali melakukan pelanggaran dan dosa. Kami mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkau melayani kami, dan kami mau menyerahkan sepanjang ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami hanya dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur kepada Allah yang oleh hanya karena anugerahnya, kita semua dapat berkumpul lagi di sore hari ini. Untuk itu teman-teman, mari kita memuji dan bernyanyi dengan segenap hati kepada Dia, Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau bila musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, adukan suaramu, amin. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan sharing kampus dari Sarah, POFHUI 2018. Kepada Kak Sarah, dipersilakan. Shalom Mbak, Abang, dan teman-teman
BMKJ. Di sini aku mau sharing kondisi POFH. Pertama, secara keseluruhan, sebenarnya kegiatan rutin di POFH tuh berjalan secara lancar, dan sekarang juga lagi mempersiapkan regenerasi untuk calon PKK di tahun 2021. Terus POFH juga lagi melakukan penjangkauan kembali jemaat yang semakin sedikit. Jadi sekarang jemaat POFH tuh lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan organisasi kampus gitu yang dapat menunjang karir, sehingga para jemaat sedang disibukkan dengan kegiatan organisasi, jadi mengenyampingkan persekutuan. Terus kegiatan KK di POFH juga banyak yang tidak berjalan dengan rutin, dikarenakan saat PJJ atau kuliah online, waktu perkuliahan suka berubah-ubah sehingga sulit untuk menyamakan waktu satu sama lain. Gitu juga dengan kayak rapat pengurus suka di-cancel sebelum mulai karena banyak yang tiba-tiba ganti jadwal gitu. Jadi kurang berjalan dengan lancar. Itu dia untuk kondisi PWFH saat ini. Jadi mohon didoakan agar regenerasi calon PKK bisa berjalan dengan lancar dan jemaat bisa lebih terbuka lagi hatinya untuk persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarah atas sharingnya. Saat ini kita akan mendoakan sharing yang tadi disampaikan oleh Kak Sarah, dan saat ini juga kita akan berdoa syafaat. Shalom semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Tasya. Ya, terima kasih. Mari teman-teman kita menyatukan hati dalam doa syafaat kita. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami semua mengucap syukur ya Bapak, bila pada hari ini kami semua boleh berkumpul ya Bapak dalam Zoom meeting ini untuk mengikuti Bible Study. Kiranya kami juga ya Bapak merindukan juga ya Bapak mungkin teman-teman jemaat yang masih dalam perjalanan dan kepingin untuk bergabung bersama kami ya Bapak, Engkau yang boleh lancarkan perjalanannya supaya dapat bergabung dengan kami dengan segera ya Bapak. Ya Bapak, kami juga rindu untuk mendoakan kondisi ya Bapak dari PO di FHUI. Kami berdoa, kami mengucap syukur juga untuk setiap kegiatan yang boleh berlangsung sampai pada bulan ini. Terima kasih Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang pimpin pelayanan setiap pengurus juga ya Bapak, dan juga setiap persekutuan-persekutuan yang boleh berjalan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk proses regenerasi PKK di POFH. Ya Tuhan yang boleh melancarkan, Tuhan juga yang boleh pimpin ya Bapak setiap tim regen yang terlibat ya Bapak, supaya mereka boleh menggumulkan ya Bapak setiap calon-calon PKK dengan baik. Kiranya juga Engkau yang bukan hati turut terlibat dalam penggumulan calon PKK juga ya Bapak. Kami juga rindu berdoa mengenai jemaat di persekutuan POFH yang dirasa ya Bapak sudah mulai menurun ya Bapak, dan POFH sendiri ingin kembali ya Bapak menjangkau mereka ya Bapak. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, juga memberikan solusi untuk setiap langkah-langkah yang boleh dipakai untuk menjangkau setiap jemaat. Kiranya jemaat juga dibukakan ya Bapak mengenai pentingnya persekutuan juga tempat untuk bertumbuh bersama ya Bapak di lingkungan kampus ya Bapak. Kiranya juga mereka tidak terlalu jatuh ya Bapak dalam ambisi masing-masing ya Bapak, melainkan boleh mengerjakan segala sesuatunya menurut dengan
kehendak Tuhan saja ya Bapak, dan mereka melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, juga berdoa ya Bapak mengenai pertemuan Kakak dan juga mungkin rapat-rapat yang pengurus yang saat ini kondisinya mungkin agak sulit ya Bapak untuk bertemu di masa PJJ, ditambah juga jadwal kuliah mungkin tidak menentu satu orang dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang boleh bukakan solusi, tunjukkan waktu-Mu ya Bapak. Dan mungkin juga setiap orang ada yang harus mengalah ya Bapak untuk bisa ikut dalam pertemuan Kakak ataupun dalam pertemuan rapat pengurus ya Bapak. Namun kiranya itu semua gak sia-sia ya Bapak. Itulah usaha ya Bapak yang boleh dikeluarkan, itu juga usaha yang layak ya Bapak dari setiap pengurus dan juga para PKK. Ya Bapak, selain juga kami rindu berdoa mengenai bangsa dan negara ini ya Bapak. Kami mendengar ya Bapak kalau misalnya di DKI Jakarta sudah diidentifikasi ada varian virus corona baru dari India dan juga Afrika Selatan ya Bapak, dan cukup mengkhawatirkan ya Bapak kondisinya, karena saat ini sedang berjalan proses vaksinasi dan takutnya adanya varian baru ini malah menurunkan efektivitas dari vaksin ya Bapak. Oleh karena itu kami mohon pertolongan-Mu, juga berserah padamu ya Bapak, Engkau yang boleh menyertai setiap proses pemulihan yang sudah direncanakan oleh pemerintah, juga termasuk pembatasan setiap orang yang di bulan ini ada ya Bapak larangan untuk mudik. Kiranya itu pun merupakan salah satu kebijakan yang baik ya Bapak. Kiranya setiap orang boleh melihat, boleh mempertimbangkan kembali ya Bapak, boleh mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi mereka ya Bapak. Ya Bapak, juga mau berdoa untuk sesi selanjutnya di Bible Study hari ini. Kiranya mohon pimpinan-Mu ya Bapak, supaya kami bisa fokus ya Bapak mengikuti Bible Study ini dari awal sampai akhir. Meskipun di tengah keterbatasan kondisi ya Bapak, tapi Engkau melihat hati setiap orang yang rindu untuk dengar firman-Mu ya Bapak, dan Engkau ya Bapak yang menolong supaya hati kami dan pikiran kami bisa berpusat pada Engkau saja. Juga untuk pembicara hari ini yang boleh menyampaikan sharing firman, Tuhan yang boleh sertai supaya penyampaian firman pun bisa dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak, dan juga kami mau melanjutkan Bible Study hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada pewarta dipersilakan. Oke. Ya, teman-teman, warta hari ini pertama mari bersyukur untuk pelayan yang memberi diri melayani pada hari ini. Pembicaranya nanti akan ada Bang Riko, terus MC dan singer ada Gerald dari Untar 2019, pemusiknya ada Daniel dari FTUI 2017, sharing kampus ada Sarah dari FHUI 2018, dan pendoa syafaatnya ada Natasha dari FMIPA UI 2018. Oke, untuk pelayanan mereka, ya mari kita ucapkan terima kasih di kolom chat atau kasih reaksinya. Lanjut. Ya, teman-teman,
Kembali mengingatkan, yuk kita follow IG PMK Jakarta di PMK_Jakarta. Di situ akan ada info dari PMKJ dan juga ada link tree PMKJ. Teman-teman bisa akses itu dan dalamnya ada link Bible Study kita, lalu ada rekaman Bible Study tiap minggunya, ada buletin Nehemia juga, lalu ada materi pemuritan online yang teman-teman bisa akses dan pakai juga di kampus maupun di kelompok kecilnya. Ya, ada juga ada rekaman Bible Study tadi. Oke, silakan ya teman-teman diakses dan dipergunakan sebaik-baiknya. Oke. Ya, mengundang kembali teman-teman untuk hadir di Bible Study PMKJ minggu depan. Kalau minggu depan kita akan ber-PA bersama dari Yeremia 25. Lalu masih di minggu yang sama, mengundang teman-teman juga untuk hadir dalam PPM, Paket Pembinaan Mahasiswa, dan kita akan membahas tentang Kristologi dengan tema menurutmu siapakah aku? Ya, jadi itu akan ada 2 sesi, ya, 2 part. Part pertama minggu depan tanggal 13, lalu part kedua akan ada di tanggal 27 Mei. Silakan teman-teman hadir dan ajakin juga pengurus, lalu pelayan pelayan PKK di PMK teman-teman. Lalu di tanggal 25 Mei kita ada persekutuan 5 wilayah, 5W. Untuk info selengkapnya ya nanti akan diberitahukan kembali kepada teman-teman. Gitu. Silakan di-tag ya tanggal-tanggal ini teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir, jadi dalam rangka momen syukur atas Hari Ulang Tahun Perkantas yang ke-50 tahun, Perkantas akan mengadakan bulan PA dan PD, pendalaman Alkitab dan persekutuan doa. Ya, di sini kita akan menggali firman Tuhan bersama dan mendoakan bersama pekerjaan Tuhan di Perkantas. Ya, untuk itu mengundang teman-teman di sini untuk bergabung dan sama-sama menikmati persekutuan ya lintas generasi ini, karena yang ikut nanti itu nggak hanya mahasiswa tapi juga ada siswa dan alumni. Ya, link pendaftarannya ada di bit.ly/bulan PA dan PD. Jadi ini akan diadakan selama bulan Juni dan batas pendaftarannya hingga 25 Mei 2021. Ya. Sekian warta PMKJ hari ini. Kembali aku serahkan kepada Gerald. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Riko. Untuk itu, mari kembali kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang mengubahkan sikap hati kami, dan firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Penuhkanlah bejana aku ya Tuhan, ku haus akan firman-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan Penuhkanlah bejana aku. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman
tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mempersembahkan seluruh rangkaian ibadah dan juga persekutuan kami. Bahkan di dalamnya kami juga bisa mendengar sharing dari rekan-rekan kerja kami dan juga mendoakan mereka. Biarlah Engkau adalah pribadi yang disenangkan, dipuaskan lewat pujian penyembahan kami, sekalipun kami menaikkannya terpisah satu sama lain. Tapi kami meyakini sebagai koinonia yang sejati, sebagai persekutuan dari tubuh Kristus yang dipersatukan dengan darah Kristus sendiri. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Engkau ya Bapa di dalam Kristus Yesus. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian. Kami rindu mendengar akan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada kami hati seorang murid yang mau mendengar dan belajar daripada-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus. Berikan kami hikmat dan juga kuasa untuk kami bisa mengerti dan mengaplikasikannya dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, bahkan juga di dalam panggilan kami Tuhan sebagai seorang mahasiswa-mahasiswa Kristen. Ajarlah kami ya Bapa, karena kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Bagi yang belum kenal, saya Riko Siaila. Saya alumni Fakultas Hukum UKI. Saya melayani di pelayanan siswa Jakarta. Tapi saya bersyukur kalau saya mendapat kesempatan melayani di kampus, juga melayani di PMKJ, dan saya juga punya rasa berhutang kepada pelayanan mahasiswa. Sehingga saya sangat happy ya kalau diminta untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi pelayanan mahasiswa. Oke, The Writer's Branch Bible Study kita akan melanjutkan pembacaan dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 8, dan saya akan bacakan untuk teman-teman semua ya. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Kristus. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud,
Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya mengawali sharing pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan satu realitas yang terjadi di Indonesia. Ketika hukum tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Melihat karikatur yang ada di hadapan teman-teman, ya bagai menegakkan benang basah. Sama saja dengan orang yang menegakkan hukum. Betapa sulitnya. Kita tahu ya beberapa kisah ya. Nasib baik yang menimpa seorang pemuda, anak menteri, menabrak orang sampai meninggal, tetapi tidak sampai di penjara. Mengapa? Karena dia seorang anak menteri. Dan lagi pula retribusi atau penggantian ganti rugi dan permintaan maaf itu sudah cukup. Tetapi dua orang meninggal karena perbuatannya, karena kelalaiannya. Kita ingat kasus seorang nenek yang diadili karena mengambil ranting di rumah tetangganya dan berakhir dibui. Di Aceh, seorang gadis menjadi cacat karena diserempet kendaraan oknum polisi dan orang itu bebas dari hukuman. Dan masih banyak lagi keadilan di Indonesia yang memandang sebelah mata. Uang, jabatan, kekuasaan, itu bisa lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Sehingga betapa murahnya keadilan di Indonesia. Hukum menjadi mahal di negeri ini. Sehingga muncul keadilan bisa dijual. Dan ini membuat takut bagi kalangan yang ada di bawah. Dan hukum menjadi teman bagi kalangan yang berduit, punya jabatan dan kekuasaan. Yeremia juga mengalaminya. Dan sebagai seorang nabi Allah, ia menyuarakan suara kenabian. Suara Allah, firman Allah kepada umatnya. Bahkan kepada pemimpin-pemimpin bangsanya. Tapi tidak ada yang mendengar. Mereka mengabaikannya. Bahkan dirinya pun disiksa. Tetapi Yeremia punya harapan. Karena ia menerima janji Allah tentang sang adil dari tunas Daud yang akan memerintah Israel. Bahkan seluruh dunia ini akan diperintah oleh tunas Daud dengan seadil-adilnya. Karena dialah sang keadilan itu sendiri. Yaitu di dalam tema kita pada hari ini, The Righteous Branch. Nah teman-teman, yang pertama kita akan melihat teman-teman ada teguran kepada gembala-gembala yang tidak adil. Dalam hal ini yang dimaksud adalah raja-raja yang tidak adil. Kita ingat kematian Yosia, Raja Yosia, di mana Yeremia sudah melayani sebagai nabi pada zamannya dan semua orang meratapinya. Kenapa? Karena dia raja yang baik, dia raja yang takut akan Allah. Sehingga Yeremia membuat syair ratapan. Dan itu menjadi tradisi orang Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan, menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan semuanya itu tertulis dalam kitab ratapan. Dan juga di dalam 2 Tawarikh pasal 35. Nah teman-teman, sesudah Raja Yosia, muncullah raja-raja Yehuda. Raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Sebut saja Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan yang terakhir Zedekiah dalam pembacaan-pembacaan yang lalu.
Dan Yeremia menubuatkan hukuman bagi raja-raja tersebut karena ketidaksetiaan mereka atau ketidakadilan mereka kepada Allah dan juga kepada umat Allah. Nah, di ayat yang pertama ini kita membaca, celakalah para gembala. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Yang dimaksud di sini adalah raja-raja yang memimpin bangsa Israel sebagai gembala, tetapi tidak menuntun umat gembalaannya dengan baik, tetapi justru membawanya kepada kesesatan. Mereka membiarkan umat Allah. Mereka menghancurkan, membinasakan, mencerai-beraikan, menghamburkan umat Allah. Dan sehingga umat Allah tidak memiliki arah yang benar dan mengalami kebinasaan. Itu yang kita baca dari pembacaan yang lalu, bagaimana keruntuhan Yerusalem ini adalah tragedi nasional yang besar yang menimpa umat Allah, dan seluruh penduduk Yehuda diangkut ke dalam negeri pembuangan di Babel. Dicerai-beraikan. Tindakan yang dicela oleh Yeremia tentang pemimpin-pemimpin itu adalah mereka tidak menjaga umatnya dengan baik. Ada kata yang diulang-ulang di sini. Kata mencerai-beraikan, tercerai-berai. Tuduhan Allah kepada para gembala-gembala ini adalah, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Padahal kita juga tahu di bagian akhir ayat 8, ternyata Allah sendiri yang telah mencerai-beraikan umatnya. Allah sendiri yang telah mencerai-beraikan umat dan menyebarkannya di negeri pembuangan. Nah, kita melihatnya begini. Karakter dan sikap dari pemimpin itu menentukan nasib bangsanya. Jikalau pemimpin setia kepada Allah, maka umat ini akan diberkati Tuhan, akan menikmati tanah perjanjian dengan melimpah. Tapi jikalau pemimpin ini tidak setia kepada Allah dan membawa bangsanya ikut serta dalam perzinahan rohani maupun penyembahan berhala dari bangsa-bangsa di sekitar mereka, maka terkutuklah tanah itu atas mereka. Sehingga tanah itu akan memuntahkan mereka. Dan mereka akan dicabut dari tanah perjanjian itu. Dan mereka tidak lagi memilikinya. Nah, itu yang kita mengerti sebagai peristiwa pembuangan. Nubuat Yeremia ini mengakhiri rangkaian nubuatan mengenai raja-raja Yehuda. Nubuat ini menegur raja-raja keturunan Daud sebagai gembala-gembala yang jahat. Oleh karena itu mereka harus menerima hukuman. Dan nubuatan ini akhirnya beralih kepada janji Allah. Janji pemulihan terhadap umat Allah yang telah tercerai-berai oleh ulah raja-raja tersebut. Dan kita melihat tindakan Allah terhadap ketidakadilan. Allah berjanji akan menghukum mereka. Kata membalas memang tidak serta-merta menunjukkan bahwa Allah itu pendendam. Ya, teman-teman bisa melihat di ayat yang ke-3 dan ke-4. Allah tidak bermaksud untuk mendendam kepada raja-raja maupun kepada umatnya. Tapi Allah hadir untuk menghukum mereka yang tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang adil. Allah memandang sebagai suatu kejahatan jika tugas yang diberikan kepada para pemimpin tidak dijalankannya dengan baik. Dan murka Allah mengharuskan Allah menjatuhkan hukuman yang amat berat bagi para raja. Dan kita melihat betapa Allah sangat mengasihi umatnya.
Dia sendiri akan bertindak untuk mengumpulkan umatnya yang sudah tercerai-berai, yang sudah dibiarkan oleh pemimpinnya. Allah akan mengumpulkan mereka. Allah akan membawa mereka ke tempat asal mereka, yaitu di mana mereka mendapatkan makanan, yaitu di padang. Ya, kita ingat gambaran Mazmur 23. Di padang yang berumput hijau, disitulah Allah sebagai gembala kita membaringkan kita. Nah, memang Alkitab ini kaya dengan metafora atau gambaran ilustrasi yang menggambarkan relasi Allah dengan umat. Nah, salah satu contohnya adalah gembala dan domba. Allah akan membawa mereka pulang, akan memberikan makanan yang melimpah di padang. Dan ini menunjukkan tempat kehidupan yang layak. Sehingga umat bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Di sanalah mereka akan tinggal, mereka akan berkembang biak, mereka akan seperti bangsa-bangsa yang lain. Allah juga berjanji akan mengangkat gembala-gembala yang akan memimpin mereka, yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak lagi merasa ketakutan, tetapi mengalami damai sejahtera. Di sanalah mereka akan dipersatukan, tidak ada lagi yang hilang. Dan ini merupakan gambaran yang indah dari janji Tuhan. Jadi pertanyaan ya, kalau dikatakan bahwa gembala-gembala akan diangkat, akan dibangkitkan bagi umat Allah di masa mendatang, demikian dari nubuatan ini tidak berarti bahwa Allah akan mengangkat lagi raja-raja yang kemudian. Karena sejarah mengatakan setelah pembuangan selesai, tidak ada lagi raja dari keturunan Daud. Tidak ada lagi kerajaan Yehuda. Karena ketika mereka pulang dari Babel, Yehuda beberapa tahun kemudian menjadi jajahan dari Kekaisaran Romawi. Yehuda menjadi salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi. Bahkan raja yang memerintah pada zaman Yesus, Raja Herodes, itu pun juga adalah raja boneka. Jadi memang nubuatan ini tidak mengacu kepada raja-raja yang kemudian. Nah, tetapi bisa jadi kita mengaplikasikan kepada pemimpin-pemimpin pasca pembuangan. Karena kisah pembuangan tidak berakhir sampai di situ. Setelah kurang lebih 70 tahun Israel di Babel, maka Tuhan mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka melalui Kores. Rombongan pertama Ezra, lalu rombongan yang kedua Nehemia, lalu ada Zerubabel. Merekalah pemimpin-pemimpin pasca pembuangan. Nah, mungkin nubuatan ini juga bisa diaplikasikan kepada mereka. Tetapi kita melihat bahwa Allah memberikan harapan yang pasti dan akan terjadi bahwa tunas Daud yang adil itu akan memerintah dengan bijaksana sebagai raja dan akan bertindak dengan adil di negeri itu. Nah, sebelumnya di pasal 21, di pasal 22, Allah mengutuk dan menghukum raja-raja sesudah Yosia. Mereka adalah keturunan Daud. Sekalipun Yoyakin masih diberi kesempatan untuk hidup di pembuangan, tetapi keturunannya Allah berjanji tidak akan duduk di atas tahta Daud. Walaupun Allah berjanji bahwa tahta Daud itu tidak akan berkesudahan. Dan ini akan digenapi melalui kedatangan Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.
Ini menjelaskan bahwa ada satu masa. Dan masa itu tidak ditentukan jelas. Tapi jelas bahwa janji itu akan digenapi. Seorang raja lahir dari keturunan Daud, dan kalau bagian ini dikaitkan dengan Yesaya pasal 11 tentang tunas yang akan keluar dari Taruk atau dari tunggul Isai, ayah Daud. Dan ini tentu saja mengarah kepada Kristus. Yesaya dan Yeremia termasuk nabi-nabi yang secara detail menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Yesaya pasal 9 mengatakan seorang anak akan diberikan bagi kita. Seorang putra diberikan. Dia disebut penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Tunas yang adil itu adalah Yesus Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Dan tentu saja Yesus Kristus sangat berbeda dari raja-raja yang tadi, dari pemimpin-pemimpin Yehuda yang tadi. Untuk menyelamatkan umat manusia, Yesus rela mati sebagai seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia. Menjadi seorang manusia yang dikutuk oleh Allah. Dia yang tidak berdosa, tetapi rela dijadikan dosa karena kita. Dan melalui kematiannya, ia memperlihatkan sekali untuk selamanya kualitas yang dituntut dari seorang yang pantas menjadi pemimpin. Ciri dari seorang pemimpin yang sejati, yaitu pemimpin yang siap untuk melayani, walaupun rugi, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus mati. Nah, hal ini dapat dipahami, Yeremia bukan menubuatkan raja yang akan hadir dari kalangan orang Israel atau Yehuda, karena selain Yesus tidak ada lagi raja yang memimpin Israel dan Yehuda. Tadi saya katakan Herodes pun itu adalah raja boneka yang menentang Allah. Yeremia dipakai Allah untuk menubuatkan kedatangan sang raja adil. Sang raja adil yang akan memimpin dengan bijaksana dan menciptakan keadilan di negeri. Melalui kepemimpinannya, Yehuda dan Israel akan dibebaskan dari kesengsaraan. Akan hidup damai, sejahtera, jauh dari sengsara. Dan Allah sendiri akan mengembalikan mereka ke tanah asal mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, teman-teman, sebagai seorang pemimpin di kampus, bagaimana spirit keadilan, spirit kepemimpinan yang melayani, ini kita boleh miliki dan kita boleh tularkan kepada generasi yang kita layani. Tadi mendengar sharing dari teman-teman di Fakultas Hukum UI, ini satu kondisi yang memang yang tidak mudah begitu ya. Perlahan-lahan kita harus memulai kembali menjangkau jemaat yang jumlahnya semakin sedikit. Pengurus maupun juga mahasiswa yang semakin sibuk dengan kegiatan atau organisasi kampus yang dijanjikan bisa menunjang karir, sehingga mengenyampingkan kegiatan-kegiatan persekutuan. Apalagi kegiatan-kegiatan kelompok kecil banyak yang tidak berjalan secara rutin. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita terbeban untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi gembala-gembala yang baik? Apakah kita memiliki kerinduan untuk merendahkan diri, melayani sama seperti Kristus? Saya menyadari ya, kelompok kecil yang relasional itu sesuatu yang tidak mudah.
ada satu prinsip, kalau kamu ingin anggota kelompok kecilmu serupa dengan Kristus, kalau kamu ingin anggota kelompok kecilmu atau jemaat yang kamu layani punya hati yang teachable seperti seorang murid, seberapa dekat kamu dengan mereka? Kalau kita ingin mengubah hidup orang, seberapa banyak hidup yang kita bagikan, kita tularkan kepada mereka. Ini menjadi satu hal yang sulit di masa pandemi saat ini. Kalau kita berbagi ajaran, udah banyak. Ada podcast, teman-teman punya tayangan YouTube online, kamu bisa bagi link, kamu bisa bagi brosur untuk acara-acara pembinaan. Berbagi atau PA online itu sesuatu yang kita sudah biasa melakukannya. Tapi kalau kita melihat penggembalaan Kristus yang hidup bersama dengan para murid, atau pola pemuridan Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3, Paulus mengatakan, kamu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, imanku, kasihku, ketekunan dan kesabaranku, bahkan ikut serta dalam penderitaan bersama-sama dengan aku. Kurang lebih Paulus ngomong seperti itu. Menjadi pertanyaan di masa saat ini, menularkan hidup, life to life, ini adalah sesuatu yang sulit. Kalau mind to mind, itu mudah saja, teman-teman. Tetapi life to life, itu sesuatu yang time consuming. Tidak canggih, tidak populer. Banyak distraksinya, teman-teman. Hari ini, kamu janji untuk sharing dengan akak kamu. Tetapi pacarmu nelepon. Dia butuh sesuatu, minta ditemenin. Kalau bukan kamu yang nemenin, dia nggak mau keluar. Dengan mudah kita bisa mengorbankan. Sorry ya, kita reschedule ya. Besok bisa nggak? Besok. Sementara besok mungkin dia udah nggak ada waktu. Nah, jadi memang kita bergumul dengan yang namanya kesibukan dan juga kedekatan. Nah, 2 hal ini yang sebetulnya menjadi potensi domba-domba itu tidak digembalakan dengan baik. Domba-domba itu akan tercerai-berai. Karena kita lebih puas dengan pertemuan demi pertemuan yang berjalan. Pertemuan kelompok kecil. Sementara di luar itu kita tidak punya waktu untuk mereka. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau mau diambil contoh ya, ada begitu banyak contoh pemimpin-pemimpin rohani saat ini yang sebetulnya adalah gembala-gembala yang jahat. Saya ingat tahun 2018 kalau nggak salah, saya membaca satu berita dari BBC News, seorang hamba Tuhan dari satu negara, ya, dia itu diberitakan sampai meminta jemaatnya membelikan dia pesawat jet pribadi yang harganya kalau nggak salah 54 juta dolar Amerika. Ya, kalau dirupiahkan ya mungkin sekitar 750 sampai 800 M. 800 M ya teman-teman ya. Nah, dan berita itu mengatakan pesawat yang akhirnya dibelikan jemaat untuk pendetanya ini adalah pesawat yang keempat. Alasannya apa? Karena Tuhan sendiri yang menyuruh jemaat untuk memberikan pesawat kepada pendeta itu. Pesawat yang keempat. Kamu bisa bayangkan. Mirip seperti Yesaya pasal 34. Kamu gembala-gembala yang jahat. Domba-domba itu tidak kamu gembalakan. Dari kulitnya kamu jadikan pakaian. Dagingnya kamu makan. Susunya kamu minum. Tetapi domba-domba itu sendiri betapa malangnya mereka tercerai-berai.
Dengan nada yang sama, Yesus juga mengatakan kepada orang-orang Farisi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak dapat dipikul oleh orang lain. Tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ini pemimpin yang bagaimana ya? Kalau saya mau aplikasikan ya, ini konteksnya adalah orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, mereka itu membebankan ratusan aturan dalam ibadah yang terlalu berat, yang tidak sanggup dijalankan oleh umat. Tetapi mereka sendiri melanggarnya. Mereka sendiri tidak mau menaatinya. Apakah kita sebagai pengurus, sebagai pemimpin kelompok kecil, sebagai pelayan mahasiswa, atau bahkan sebagai mahasiswa Kristen yang Tuhan hadirkan di kampus kita, kita menyadari bahwa kita dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin yang meneladani Kristus. Pemimpin yang adil itu. Apakah kita mau seperti Kristus yang di dalam Matius pasal 9, melihat orang-orang banyak seperti domba yang terlantar, yang lelah, yang tidak bergembala. Kalau kita dalam PA-PA kita biasanya ada pertanyaan, betulkah pada zaman Yesus itu tidak ada gembala-gembala bagi Israel, bagi umat Yahudi? Lalu kita menjawab, tidak. Karena Tuhan memanggil ada para imam, ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para rabi, guru-guru jemaat, pengajar-pengajar, ada di tengah-tengah umat. Tetapi kenapa Yesus bisa mengatakan bahwa mereka tidak bergembala? Matius yang menulis ini boleh menangkap sense bahwa Kristus melihat domba-domba ini terlantar dan tidak bergembala. Apakah kita bisa memiliki belas kasihan yang dalam bahasa Yunani itu splagzinomai? Isi perutnya itu bergejolak. Sehingga belas kasihan itu membuat hatinya seperti kayak dicabik-cabik. Apakah kita memiliki belas kasihan kepada mahasiswa? Memang kita tidak bisa melihat mereka jalan-jalan di lorong-lorong kelas, di kantin, mereka di lapangan parkir, atau mereka sedang menunggu bis kuning mungkin, atau kalau di Trisakti ada di kantin yang besar yang mahasiswa itu selalu memenuhi untuk bisa makan dan kumpul-kumpul di sana. Kita tidak bisa melihat itu. Kita hanya bisa melihat sebagian dalam kelas online atau dalam persekutuan-persekutuan di kampus atau di dalam PMKJ seperti ini. Tapi kita bisa mulai dari kelompok kecil kita sendiri. Kita bisa mulai dari mereka yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Bagaimana kita menjadi gembala yang baik? Kita bisa mulai mendoakan setiap pergumulan dari kawanan domba-domba kita. Kita bisa belajar menjadi lebih sensitif terhadap perasaan, kemuraman, kecemasan, kedukaan mereka. Kita belajar merefleksikan perasaan mereka. Ketika mereka sharing, kita belajar mendengarkan dengan penuh empatik. Kadangkala mereka sharing, mereka tidak butuh nasihat. Mereka cuma butuh ada telinga yang mendengar. Tapi kenyataannya kita lebih sering playing God, saudara. Ya, kita sudah muncul resep ayat yang itu muncul dengan nasihat-nasihat yang keluar dari mulut kita. Sehingga itu baik, kakak kita pun juga senang mendengarnya. Tapi kadangkala kita terlalu cepat berbicara daripada cepat mendengar. Sehingga mungkin nasihat kita belum tentu relevan dengan pergumulan mereka.
Coba ambil kesempatan berbagi waktu bersama mereka. Saya biasanya dengan AKK saya kontak dia, lo lagi ngapain? Google Meet yuk, bentar. Terus saya tanya buku apa yang lo lagi baca. Coba ceritakan. Dan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang menolong dia tuh bisa mengeksplor apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Jadi kontak orang-orang yang kita layani itu bukan apa kabar, gimana hubungan pribadi dengan Tuhan, gimana saat teduhmu lancar, persekutuan dengan jemaat bagaimana, gimana kelompok kecil lancar, udah sampai beberapa, bukan itu. Tetapi apakah kamu berjalan bersama-sama dengan mereka? Nah, sekali lagi, ini sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita tidak ada waktu. Kita seringkali fail di area-area seperti ini. Kenapa? Karena memang kepemimpinan kita condong kita arahkan kepada public ministry. Kita lebih suka jadi WL. Kita lebih suka jadi pengurus. Kita enjoy ketika kita mesti memimpin doa, memimpin renungan, memimpin rapat, pelayanan publik. Tetapi kita kurang memberikan waktu untuk personal ministry. Yesus melakukannya seimbang. Sekali waktu dia mengajar orang banyak, tetapi dia juga menjelaskan itu kepada sekelompok rasulnya, anak kelompok kecilnya. Dia menyediakan waktu berbicara dengan perempuan Samaria, dengan Nikodemus, yang kalau kamu jadi Yesus, mungkin kamu tidak sabar dan gregetan dengan kepolosan orang-orang itu. Tapi Yesus mendengar mereka. Yesus mengikuti arah pembicaraan mereka. Yesus sabar terhadap kegagalan dan kelemahan mereka. Yesus berusaha untuk masuk ke dalam kebutuhan mereka yang terdalam, yaitu pengenalan yang benar akan dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, beberapa contoh ini adalah sesuatu yang kita sudah tahu. Tapi saya ingin mereview saja supaya apa yang kita dengar dari tadi itu menjadi sesuatu yang relevan. Supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpin yang menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakannya kepada kita. Beberapa contoh. Nomor 6. Usahakan mengenal orang tuanya. Mengenal keluarganya. Ya. Mulai dari coba ceritakan tentang papa mamamu. Ini personal ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau dalam kelompok kecil ya si A kurang nyaman menceritakan keluarganya kepada si B, C, D ya kepada komunitas. Tapi secara personal kita bisa melakukannya. Sebut mereka dengan nama mereka. Ya. Jangan panggil nama panggilan mereka. Ya, saya ingat ya di salah satu wilayah yang pernah saya layani, ya, Regio, ada satu pengurus dipanggil Ebong. Ebong. Saya pikir apa maksudnya Ebong? Karena saya pendek, Bang. Ya ampun, jadi teman-temanmu memanggil kamu dengan sebutan kecebong. Dan panggilan sayangnya dipersingkat jadi Ebong. Dan kamu menerima itu. Iya Bang, saya menerima. Ya sudah kalau menerima nggak apa-apa. Tapi banyak sekali mahasiswa yang tidak suka. Dan mereka lebih suka dipanggil dengan nama aslinya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita lihat Yesus sebagai gembala yang baik, misalnya di dalam Yohanes 10, itu mengatakan bahwa selain gembala yang baik itu memberikan nyawanya kepada domba-domba, gembala itu mengenal domba-dombanya dengan baik. Dan domba-dombanya mengenal dirinya. Buktinya apa? Ketika dia memanggil domba-domba itu dengan namanya, maka domba-domba itu mengikuti.
Domba-domba mendengar suaranya dan mengikuti dia. Tetapi orang asing tidak mereka dengar. Domba-domba itu justru lari dari orang-orang asing itu. Nah, saya pikir gambaran salah satu aspek dari gembala yang baik adalah mengenal domba-domba kita. Panggil mereka dengan namanya, kasihi mereka secara pribadi. Kita terbiasa pelayanan publik, tadi saya katakan ya, sehingga kita menyamaratakan semua orang. Nah, yang saya lakukan pada hari ini adalah pelayanan publik. Ya, ada sekitar 41 orang di room ini. Saya tidak peduli kamu mau terima, kamu mau menolak, atau kamu mau mengaminkan begitu ya. Walaupun saya kepengennya sih begitu ya. Tapi nanti setelah doa tutup, ya paling saya cuma berdoa singkat, Tuhan, semoga Gloria dan kawan-kawan ini memahami dan mereka bisa melakukan apa yang kita pelajari bersama begitu. Tapi besok-besok saya lupa lagi. Nah, pelayanan pemuridan atau penggembalaan nggak bisa kayak begitu. Teman-teman perlu untuk memperlakukan setiap orang secara personal. Itu artinya ada waktu-waktu yang dihabiskan bersama. Tapi ada waktu-waktu yang kamu habiskan secara personal dengan mereka. Hargai kerahasiaan. Berdoa untuk semua masalah mereka. Berikan pengakuan, berikan pujian. Ini yang dilakukan oleh gembala yang baik. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Coba lihat kebaikan dan potensi dalam diri mereka dan coba lupakan hal-hal yang buruk. Artinya begini, kalau pada hari ini kamu sudah menegur mereka akan satu hal, menegur dengan penuh kasih ya. Tetapi besok-besok jangan diingat-ingat lagi. Layani mereka. Hadir. Dampingi mereka yang sedang sakit, yang sedang berduka. Dan saya menyadari teman-teman gak ada yang bisa menggantikan kehadiran. Ucapan turut prihatin ya. Aku berdoa semoga kamu cepat sembuh. Atau mungkin doa bersama ya. Kadang-kadang saya suka pakai voice note gitu ya. Rekam, Tuhan tolong bersama dengan si A, kami memohon supaya Tuhan menganugerahkan kesembuhan, kekuatan iman, juga pelayanan yang terbaik dari rumah sakit. Amin. Terus kirim. Waduh, dia merasa kayak saya hadir gitu. Ya, tapi itu semua tidak bisa menggantikan dari kehadiran secara fisik. Nah, memang sekarang masa-masa pandemi ya kita bisa ganti kehadiran fisik dengan video call atau tadi voice note atau telepon begitu ya. Jadi memang rasanya lebih real, lebih berasa hadir. Nah, teman-teman lakukan itu. Lakukan itu. Dan mintalah kepada Allah untuk memelihara kamu di dalam kasih yang penuh simpati, penuh kepekaan terhadap orang-orang yang memang membutuhkan kamu. Nah, kadang-kadang kita tidak peka. Nah, teman-teman, kenapa ini saya kedepankan? Saya baru saja mengikuti raker regional Perkantas Jakarta. Jadi ada teman-teman dari Sumatera bagian selatan, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, lalu yang terdekat dengan kita Bogor, Banten, sama yang sedang dirintis Perkantas di Bangka Belitung. Semuanya masalahnya soal relasi dengan domba dengan gembala. Semuanya masalah komunikasi, masalah penggembalaan, sehingga regenerasi macet, sehingga sulit untuk cari orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan ke depan. Sounds familiar, ya? Nah, teman-teman, kiranya teguran Allah kepada pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala yang jahat ini boleh menjadi sesuatu yang menegur kita. Menegur dengan penuh kasih. Allah melakukannya tanpa penekanan untuk
semata-mata menghakimi kita dengan tidak adil. Tapi justru di dalam keadilannya, ia menunjukkan kasihnya kepada kita. Bahwa masih ada kesempatan untuk kita mengubah akan cara penggembalaan kita. Mari bersama-sama dengan saya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, agar kita menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif. Pemimpin-pemimpin yang bahkan bisa mengantisipasi, mengatasi pandemi ini, dan mengalami kemenangan iman. Karena kuasa itu sudah diberikan. Dan penyertaan Kristus itu berlangsung bahkan sampai akhir zaman. Itu artinya dalam jatuh bangunmu, di dalam kesulitanmu, di dalam keteteranmu, mengatur waktu, dan juga menggembalakan, melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, Kristus beserta. Mari kita sama-sama mengimani bahwa kuasanya sudah diberikan kepada kita dan anugerah penyertaannya senantiasa menaungi kita. Pada hari ini, esok, bahkan sampai akhir zaman ketika Kristus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati pelayanan teman-teman di kampus sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai gembala-gembala bagi mahasiswa yang Tuhan sudah percayakan bagi teman-teman. Amin. Saya minta dengan kasih Bang Ruben untuk merespons dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau yang paling mengerti pergumulan kami ya Tuhan, di dalam pelayanan kami di PMK masing-masing. Kami yang adalah pengurus, PKK, bahkan staf yang 1 tahun lebih ini terus-menerus bergumul dengan relasi. Dan hamba sendiri bersedih ketika melihat ladang pelayanan-Mu semakin hari semakin surut. Dan seringkali kondisi ini ya Tuhan membuat kami jadi berkecil hati dan enggan untuk terus memperjuangkan pelayanan ini. Mungkin kami sering juga seperti pemimpin-pemimpin raja-raja yang tidak adil, yang jahat, yang tadi sudah kami dengar di bagian awal perikop. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan Kristus kepada kami, Sang Gembala yang agung, yang perjuangannya, penderitaannya jauh lebih berat dari yang kami alami hari ini. Sehingga Tuhan, kiranya seperti yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bang Riko, kami boleh senantiasa melihat Kristus, Gembala yang agung itu, tunas yang adil itu, dan kami boleh mencontohnya, kami boleh menirunya, makin hari makin serupa dengan Dia, secara khusus di dalam hal menggembalakan kawanan domba Allah. Sehingga Tuhan, di masa yang sulit ini tetap boleh ada murid-murid Kristus yang sejati, yang akan terus memperjuangkan penginjilan dan pemuritan di kampus-kampus kami, dan yang nantinya akan menjadi alumni-alumni yang berdampak memuliakan Tuhan di berbagai aspek kehidupan mereka. Sekalipun sedikit, biarlah Tuhan kualitas boleh tetap diperjuangkan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Bang Riko juga di dalam pelayanannya, keluarganya, setiap pergumulannya, Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bang Ruben. Apakah ada diskusi sharing atau tanya jawab? Nggak ada sih Bang, tapi kalau ada yang mau. Ini si Lola ngapain nih? Raise hand. Lola Pangaribuan mau nanya atau kepencet? Pencet kali ya. Oke. Nggak ada Bang. Saya serahkan kepada Gerald.
Oke, terima kasih Bang Riko atas firman yang telah disampaikan. Biar kiranya firman yang telah kita dengar sama-sama tadi dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita dapat mengikuti teladan dari Tuhan Yesus dan menjadi pemimpin atau gembala yang baik dari kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Untuk meresponi firman Tuhan dan juga sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa, mari kita memohon tuntunan dari gembala kita, Tuhan Yesus, untuk menuntun dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan agar kita dapat terus merasakan kasih dan damainya yang sejati. Untuk itu, mari sama-sama kita mengangkat pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kepada Bang Riko dipersilakan untuk menutup ibadah kita dengan doa. Berdoa, ya Tuhan, salah satu bentuk dari kasih kami kepadamu yang pernah Engkau tanyakan kepada Petrus, kepada Simon Petrus adalah ketika kami mau menggembalakan domba-domba-Mu. Karena kami sudah digembalakan oleh Kristus, kami sudah dipersatukan sebagai satu kawanan. Dan saat ini kepada kami dipercayakan domba-domba Kristus untuk kami gembalakan. Tolong kami Tuhan untuk memperhitungkan setiap jiwa, setiap domba-domba ini sebagai milik Allah yang berharga, yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Dan tolong kami untuk membawa mereka ke padang rumput yang hijau, memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, agar mereka dapat tumbuh, mereka dapat makin mengenal Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk persekutuan, untuk ibadah, dan juga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai seorang gembala-gembala bagi kawanan domba Kristus. Biarlah kami kembali ke dalam panggilan kami sebagai mahasiswa, sebagai pelayan-pelayan siswa, dan kami melakukan segenap firman yang telah kami dengar. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Kristus Yesus, penyertaan, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menaungi kami pada hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati teman-teman.